Terima kasih Tuhan, bagimu segala pujian, hormat, pengagungan. Kami mau berikan hati kami sepenuhnya malam hari ini. Lihat sampai kedalaman batin kami Tuhan. Selidikin sampai kedalaman hati kami. Dapatin kami menjadi orang yang menyenangkan hatimu saja. Malam hari kami berikan sepenuhnya untuk hormat kemuliaan bagi namamu. Roh Kudus urapi kami semuanya tanpa terkecuali. Urapi kami semuanya Tuhan. Kami minta hadirat-Mu tinggal di tempat ini. His manifested presence, hadirat Tuhan yang dinyatakan, dimanifestasikan. Kami bisa menyentuh, kami bisa menjamah hadirat yang tangible dan touchable Tuhan. Merubahkan hati kami, membuka mata hati kami melihat kemuliaan-Mu dan keajaiban-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Roh Kudus, bicara buat kami Tuhan. Bicara Tuhan. Kami merindukan Tuhan lebih dari apapun juga. Kami ingin Tuhan lebih dari apapun juga. Malam hari ini Roh Kudus kerjakan di hati kami, supaya semakin menjadi serupa segambar dengan Engkau. Bawa terus masuk sampai kedalaman hati-Mu, sehingga setiap langkah kami seirama seritme dengan Engkau. Berjalan dalam ketetapan-Mu Tuhan. Urapan-Mu ada dalam ruangan ini. Pribadi-Mu mengalir memenuhi kami dari ujung ke ujung Tuhan. Kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tuhan jamah setiap orang dalam ruangan ini. Aku berdoa ada pengurapan Tuhan sedang turun dalam ruangan ini. Semakin kuat pengurapan itu mengalir. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu. Kami mau belajar mengerti isi hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Saya berdoa hari ini Tuhan buat sesuatu yang lebih powerful lagi. Karena ada orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Kita akan buka sebentar di Mazmur 119 ayat 71 mulai ya. Hari ini saya percaya Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ilahi dalam hidup kita untuk dibawa ke dalam level yang powerful sekali. Karena perjalanan kekristenan kita akan semakin diurapi, semakin mengalami terobosan, semakin mengalami kemuliaan Tuhan, dampakmu semakin besar, urapanmu semakin besar, hikmatmu semakin besar, karaktermu semakin diubahkan, kelakuanmu semakin menyerupai Yesus Kristus, dan kau akan dibawa melewatin lembah kekelaman, dan di ujungnya kau akan menikmatin sesuatu yang ilahi. Katakan amin. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Tertindas itu ternyata baik buat kita loh. Hari ini kamu ngalamin apa? Ngalamin tekanan yang hebat sekalipun, tekanan yang berat sekalipun, masalah yang berat, katakan itu baik. Itu baik. Karena memang itu sedang membuat kita diubahkan Tuhan. Bisa silent HP-nya. Saya nggak mau dengar suara handphone bunyi-bunyi. Tertindas itu baik bagiku. Kamu mengalami masalah itu baik, diizinkan Tuhan untuk meremukkan hatimu supaya nurut apa kata Tuhan. Karena kita seringkali jalan mau kita sendiri. Kita berpikir semau kita sendiri. Kita bertindak semau kita sendiri. Ternyata hidup yang kita hidupin hari ini milik Kristus sepenuhnya. Dan kita tidak punya hak apa-apa atas diri kita. Harusnya yang kita berjalan setiap hari ngikutin maunya Tuhan. Jalan ngikutin kehendaknya Tuhan. Tapi kita lebih suka ngikutin kehendak kita sendiri. Pikiran kita sendiri yang ngontrol. Kemauan kita sendiri yang mengendalikan. Dan ujungnya babak belur. Ada yang ngalamin? Puji Tuhan. Kamu ngalamin hari ini, Tuhan sedang ngurusin hatimu.
Katakan yes. Yes. Yang online, kamu sedang diremukkan Tuhan, itu surga punya ketetapan. Kamu sedang mengalami goncangan, itu bagus. Belajarin ya, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, sebab aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Tapi banyak orang yang sudah tertindas, sudah mengalami babak belur, nggak bertobat, itu yang dablek ngeyelan. Di sini nggak ada, di Konoha banyak. Sudah ngalami berjalan di pinggir jurang, harusnya yang kita pegang Tuhan. Karena nggak ada yang lain kecuali Tuhan yang mampu membawa kita berjalan dalam kemenangan. Amin. Coba lihat saya sekarang. Jangan lihat handphone. Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi dalam hidup kita. Tujuannya satu, untuk mendatangkan kebaikan. Sekalipun mata kita belum bisa melihat sesuatu yang baik dalam hidup kita. Dan kebiasaannya kita terpengaruh dengan penglihatan kita yang tidak baik itu. Ujungnya apa? Respon hatimu salah. Ketika melihat kenyataan, realitanya tidak sesuai dengan yang Tuhan janjikan. Loh, kok begini? Kok aku ngalamin kok begini? Aku doa udah delosor, jembalitan, gulung-gulung, tengkurap, semua telentang, kok belum terjadi terobosan. Aku sudah belajar berdoa, aku udah nyembah Tuhan, aku udah cari Tuhan, kok ternyata belum terjadi breakthrough dan terobosan. Kita lihat kenyataannya, seringkali kenyataan itu memang kadang berbeda dengan realitanya. Tapi yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan atas hidupmu. Amin. Hidup kita bukan ditentukan oleh perkataan orang lain, oleh keadaanmu hari ini. Hidupmu ditentukan sepenuhnya, masa depanmu dipegang oleh Tuhan. Yang perlu kita pegang adalah janji Tuhan. Dalam kondisi ngalami babak belur, kita fokus pada diri kita sendiri, kita seringkali lemah. Ketika bangsa Israel, nanti kita pelajarin, ketika bangsa Israel tinggal menyeberang tok, disuruh mengintai, ngelihat penduduknya yang gede-gede, lemah. Dari dia ngelemah, akhirnya benar-benar gak dapat mencapai tanah perjanjian. Kadang ya, diizinkan hal yang gak enak terjadi dalam hidup kita itu, supaya kita itu ditarik sepenuhnya sama Tuhan. Kan hidup kita gak selalu baik loh. Atau kalian hidupnya nyaman, mesra, diberkati, tambah makmur, sejahtera, rekening tambah nuling, gelinding semua, dapat proyek terus. Atau kadang up and down. Katakan kalau up and down, bagus buat saya. Saya bergantung sama Tuhan, diajarin sama Tuhan, bersyukur. Ini saya lihat Victor kemana? Kok nggak ada? Ulang tahunnya orang. Saudaranya. Oh iya wis, yang lain nggak datang. Biasanya ini penuh nih sampai belakang-belakang, sampai parkirannya. Pergi ke Jepang. Oh wis, banyak yang nggak datang. It's okay. Tapi ini tersisa umat pilihan ini kelihatannya, yang Tuhan mau berkati powerful ini. Amin. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Kita butuh hikmat dan pengertian untuk belajar mengerti jalan kita ini seirama, seritme dengan Tuhan. Kekristenan yang sejati semakin hari, perjalanan langkah hidupnya itu seritme dengan Tuhan, seirama dengan Tuhan. Kalau kita ingin sukses dan berhasil, simple, jalan setiap hari sama Tuhan, dipimpin oleh kehendak Roh Kudus sepenuhnya. Tapi masalahnya, kita masih pakai tubuh daging yang suka makan bakmi ini, suka makan sakmencan ini, suka makan enak ini. Daging ini kita perlu taklukkan. Dan pikiran yang seringkali mengembara kemana-mana, dipenuhi dengan kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan, kita harus taklukkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau tidak, pikiran, kehendak, kemauan ini yang ngontrol hidup kita, ujungnya akan nyeret kita jauh dari firman. Berapa banyak kita ketika ngadapin sesuatu di dalam diri kita yang belum jelas. Memang hidup kita ini kan gak ada kejelasannya ke depannya, kan gak ada jaminannya kan. Lihat ekonomi kan gak jelas ini, malahan ini ganti presiden, ekonomi tambah baik. Kalau kemarin katanya ada devaluasi atau apa? Iya. Ada inflasi. Apa itu? Pokoknya gitulah, harus pelajarin sendiri lah. Ya kayak gitu kan tambah nggak jelas kan? Karena memang nggak jelas tambah hari hidup kita.
Tapi kita punya Tuhan yang sangat jelas sekali yang akan menuntun kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain. Amin. Untuk kita berjalan dari kemuliaan satu pada kemuliaan yang lain, dibutuhkan hati ini nyerah sama Tuhan, melihat kebenaran. Makanya di Matius 10 ayat 38, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak layak bagiku. Melihat ke depan ini, kita harus berjalan sesuai ketetapan Tuhan. Dan kita melihat pengharapan yang datangnya dari Tuhan. Sebab masa depan kita sudah dijamin Tuhan. Katakan, masa depanku dijamin Tuhan. Masa depanku dijamin Tuhan. Yakin apa enggak dijamin Tuhan? Tahu enggak jaminannya apa tentang masa depan kita? Semua perbuatan baik Tuhan di masa lalu. Kalau Tuhan di masa lalu tolong kita, pernah ditolong? Pernah disembuhkan? Pernah dibikin breakthrough? Pernah lagi stres-stresnya ternyata Tuhan bikin mujizat? Pernah ngalamin kayak begitu nggak? Di masa yang akan datang Tuhan akan lakukan lebih powerful. Amin. Itu yang menjadi jaminannya. Itu yang perlu kita lihat. Tapi kan kita sering ngelihat hal-hal yang ngeri-ngeri tadi kan. Ya, naik ke lantai berapa? 2, pakai lift nggak? Seandainya lift itu penuh kaca dong, kaca kanan kiri kaca gitu ya. Kamu lihat ke bawah, ngeri nggak? Orang itu seringkali melihat yang belum terjadi dan dipikirin anehnya. Akhirnya hidupnya ngeri, penuh kekhawatiran, kecemasan itu. Itu kita pernah lihat di media sosial ya, jalan di jembatan tinggi terus kaca semua. Ngeri kan ngeliat ke bawah. Tapi kalau jembatan itu aspal nggak kelihatan, nggak mikir toh. Kenapa Tuhan nggak singkapin? Kamu nanti ke depan akan ngadepin seperti ini loh. Kamu akan ngalamin tantangan. Stres lu kita kalau dibungkakkan semuanya sama Tuhan. Benar apa enggak? Benar. Makanya setiap langkahku dipimpin oleh Tuhan. Ya kan? Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Itu hanya disingkapkan selangkah demi selangkah. Siapa yang tahu seminggu yang akan datang akan terjadi? Nggak ada yang tahu. Kalau disingkapkan, kamu akan menghadapi tantangan. Stres lo kita dulu, kepikiran dulu, waduh, aku kok ketemu orang model kayak begini. Wah, aku kok ngalami bangkrut. Stres nggak? Makanya kita perlu bergantung sama Tuhan setiap hari. Untuk kita bergantung sama Tuhan setiap hari, kita perlu pikul salib sangkal diri. Matiin dagingmu. Kalau enggak, kamu susah ngikut Tuhan. Susah menaruh hati ini sama Tuhan. Karena pikiran dan perasaan kita cenderung ngikutin, melihat realita kenyataannya. Dan realita dan kenyataan itu seringkali mengecewakan. Kamu lihat itu, pusing kamu. Stres kamu. Ada yang ngalami? Banyak. Bagus kalau ngalami. Itu artinya Tuhan sedang ngurusin hatimu, sedang diremukkan supaya bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Siapa yang tahu tentang masa depan kita? Coba bayangin, tiba-tiba Tuhan singkapkan, nanti ya setahun yang akan datang kamu akan ngalami ngadepin masa sulit tuh ya. Nanti kamu akan ditipu orang. Sejak hari ini Tuhan singkapkan seperti itu, kepikiran nggak? Semua stres mana? Aduh gimana ya? Anehnya ya, orang itu belum tahu masa depannya dipikirin lo buat apa. Serahin aja sama Tuhan. Kita melangkah setiap hari sama Tuhan. Jalan step by step. Step by step. Nggak usah dipikirin tentang masa depan. Jalanin dan tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan pada hidupmu hari ini. Lakukan dengan setia. Lakukan seperti untuk Tuhan. Nanti pelan-pelan engkau dikoneksi dengan orang lain. Engkau mulai dibukakan jalan satu persatu. Tuhan mulai singkapkan sesuatu yang ilahi. Oh, nanti kalau kita lihat flashback ke belakang dengan semua perbuatan baik Tuhan, kok bisa ya aku kayak gitu? Pernah mikir nggak ya? Coba tutup matamu, bayangin setahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, sama posisimu hari ini. Bersyukur nggak sama Tuhan? Nah, anehnya kita ngelihat ke depan terus, kok bandingin kita sama orang lain, akhirnya kita sendiri stres. Apalagi kalau dengar perkataan buruk orang-orang yang di sekitar kita yang nggak membangun begitu. Terus kamu renungkan siang dan malam, bukan firman Tuhan yang direnungkan siang dan malam, perkataan buruk orang lain yang kamu renungkan siang dan malam, stres malahan. Hari ini harus belajar menaklukkan sepenuhnya kepada Kristus. Amin. Supaya kita bisa melihat kemuliaan Tuhan. Ini bagian ini yang perlu kita salibkan setiap hari. Di bagian ini yang kita perlu taklukkan kepada Tuhan sepenuhnya. Dagingmu yang seringkali menghalangi untuk ikut Tuhan. Makanya kita perlu pikul salib sangkal diri. Kalau engkau nggak pikul salib sangkal diri, mati daging, kamu nggak layak bagiku, kata Tuhan. Di
Di Matius 16 ayat 24 ngomong yang sama. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau ikut aku, kalau engkau mau ikut Tuhan, harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Nyangkal dirimu. Semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua yang fokusnya pada dirimu sendiri, harus disangkalin, supaya kita bisa takluk sama penuhnya sama Tuhan. Karena kecenderungan kita lebih senang mencintai diri sendiri. Pingin tahu buktinya? Coba pegang handphonemu, lihat tuh, di galerinya banyak foto siapa? Tidak mungkin kamu simpen foto orang lain. Balang, kamu diajak foto bareng-bareng terus dilihat, kok aku merem ya, aku kelihatan gini. Coba ulang lagi, sering kali begitu. Itu bukti karena kita ini sayang dengan diri sendiri. Kalau kita sayang dengan diri kita sendiri, kita susah ikut Tuhan. Kita harus belajar menyangkali dirimu sendiri. Kayak saya udah sering kali ngomong di tempat ini. Kalau kamu terlalu sayang dengan dirimu sendiri, kamu susah menyayangin orang, terutama orang yang menyebalkan hidupmu. Katakan amin. Amin. Kok tertegun ini gimana ini ceritanya? Belum makan malam ya. Kamu kalau susah dan tidak mau membenci dirimu sendiri, kamu lebih sayang dengan dirimu sendiri. Ketika ada orang menyebalkan yang melukai hatimu, kamu susah mengampuni loh. Dan cenderungnya kamu pengen nyerang balik, maki-maki, nginjek, balas dendam, ngumpat-ngumpat dan lain sebagainya. Engkau harus benci terhadap dirimu sendiri yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, baru kamu bisa ikut Tuhan. Amin. Menyangkal diri. Semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan harus dibuang dalam diri kita. Karena itu yang menghalangin kita untuk kenal Tuhan, berjalan sama Tuhan. Semua hal yang melawan firman itu dosa. Karena dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah, terhadap firman Tuhan. Apapun namanya, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika kita melakukan dosa, setan punya hak sah untuk menjajah kita, menguasai hidup kita. Makanya kita perlu jaga hati sepenuhnya setiap hari. Karena di area ini seringkali kita ini, babak belur. Di area ini kalau kita nggak kontrol, nggak kendalikan, kita seringkali lembek, seringkali kita kompromi dan lain sebagainya. Kita harus menaklukkan diri kita sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Dan puji Tuhan seringkali dipakai orang di sekitarmu untuk mempertajam hidupmu, supaya engkau semakin kenal Tuhan dan cinta Tuhan. Reaksimu salah, biasanya reaksinya salah sih kalau dipertajam dengan orang di sekitar hidup kita. Terus membela diri kan? Nggak ada ya di sini ya? Nggak ada apa nggak ada yang ngaku? Tuhan tuh bentuk kita selalu melalui orang di sekitar kita. Anehnya ya, kita sering membela diri, terus kita nyalain kan? Nggak ada di sini ya? Udah diubah Tuhan semuanya, karakternya seperti Yesus semua. Engkau harus belajar memiliki respon yang benar. Ketika suamimu, ketika istrimu, ketika anak buahmu, partner bisnismu, gembalamu, pemimpinmu, atau siapapun juga, ketika engkau mulai berbenturan dengan mereka, bersilang pendapat, nggak sejalan, mungkin ditegur, dinasihatin, itu tandanya Tuhan sedang ngurusin hatimu. Amin. Jangan membela diri, terima dulu, izinkan Tuhan bicara dalam hatimu. Tapi kebanyakan kita kan langsung membela diri kan ketika ngalami kayak seperti itu. Oh enggak, aku enggak kayak gitu. Wah, dia aja salah persepsi dan lain sebagainya. Oh, dia salah lihatnya, aku enggak seperti itu. Diam dulu, izinkan Tuhan koreksi sampai kedalaman batinmu. Ketika Tuhan engkau izinkan mulai mengoreksi hatimu, engkau mudah diubah Tuhan. Jangan bereaksi apa-apa. Kebanyakan bereaksi kan. Ketika ada orang nyebelin, kamu biasanya ngapain? Senyum atau langsung teriak? Hah? Kok diam sih? Belum makan atau apa ini? Hah? Sekarang belajar diam diri. Tuhan, mau apa ya Tuhan? Karena di kitab Amsal 27 ayat 17, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Pingin tajam kan? Punya intuisi, punya hikmat, punya pengertian, tajam bisa melihat kesempatan ke depan, tajam bisa melihat peluang. Pingin kan? Pingin tajam apa enggak? Dan kau harus dipertajam lewat orang yang paling kamu sayangin, yang paling kamu cintai. Siapa?
Yang sudah menikah siapa? Itu orang di sampingmu tuh loh yang buat pertajam kamu. Stop komplain. Pandang dia bilang thank you ya, kamu sedang mengasah hidupku. Ini yang pacaran-pacaran ini dengan pacarnya biasanya yang dipertajamnya. Lek pacaran enggak komplain, Pastor. Ya enggak komplain, soalnya mesra terus ya biasanya ya. Masih manis-manis. Tapi kalau ke pacaran kamu harus sering ribut loh. Nanti kamu kalau nikah udah mesra. Iya. Nek kamu pacaran jalan-jalan makan-makan ngobrol-ngobrol sana sini hai, nanti kamu nikah 6 bulan masih bulan madu kamu. 10 bulan udah madunya mulai hilang, tinggal bulannya loh. Harus sering ribut biar tahu karakternya seperti apa, biar tahu kejelekannya seperti apa, dan tahu bagaimana engkau harus meresponi dengan baik. Waktu nikah kamu sudah menikmati. Nah, aku udah tahu kok. Aku harus tahu bersikap seperti ini. Tapi kebanyakan kalau pacaran kan penuh asmara, bergelora, berdegup kencang, penuh cinta, gemetar ya. Harusnya itu terus dibangun sampai kita nikah. Saya bilang setiap hari sama istri saya bilang, Ani hari ini kamu cantik sekali, aku kok berdegup kencang lihat kamu ya. Kita kan harus mesra toh tiap hari. Asli palsu. Kita harus cinta terus setiap hari. Itu harus dibangun setiap hari. Supaya apa? Tambah hari tambah mesra. Ya memang kelihatannya geli-geli menjijikan ya kalau ngomong-ngomong gitu ya kan. Tapi itu kata-kata yang membuat cinta itu tetap terbangun. Daripada ikon kok jelek banget sih, kok bau naga ya kayak. Kon kok awut-awutan begini ya apa sih kan? Kan lebih baik ngomong tentang cinta, ngomong tentang yang baik, ngomong tentang yang mesra ya kan. Ya. Betul nggak Pak Erik? Sudah praktek? Puji Tuhan. Kalau Pak Alek ini jangan tanya, dia mah orangnya hatinya sangat lembut nih. Nah itu kebagian pabrik gula, Pastor. Yang ini yang perlu belajar berubah ini. Yang ini perlu belajar berubah ini. Sama yang di depan nih. Yang ini nih, kamu juga perlu belajar berubah ini. Ini belakang-belakang belajar berubah. Geli loh, Pastor. Kok geli gitu loh sama cintamu, negerimu, kok kamu geli, gimana ceritanya? Harus belajar ngomong yang baik daripada ngomong yang buruk. Nanti ya, kalau kita terbiasa ngomong yang baik itu sama pasangan atau sama orang di sekitarmu, ketika kamu dibentuk lewat mereka, kamu respon lebih manis loh. Nah kamu udah biasa kaku, terus kesel lagi ngelihatnya, terus ngomongnya jelek, dibentuk Tuhan, malah komplain loh kamu. Bersyukur dengan pasangan hidupmu yang sudah menikah, yang belum menikah, tanya Tuhan, bener-bener ditanyain, minta konfirmasi sama Tuhan, ini bener jodohku atau enggak. Kalau kamu salah pilih pasangan, mengerikan sekali. Tapi kalau kamu punya pasangan yang tepat, kamu senantiasa setiap hari berasmara, penuh cinta, hidup bahagia, ada konflik pun bisa enjoy dan relax. Amin. Karena orang-orang yang paling dekat dengan kita itu yang dipakai Tuhan. Amin. Untuk mempertajam, untuk katakan dipertajam oleh orang di sekitar hidupku. Enak nggak kira-kira? Gak enak. Tapi kamu harus ngalamin itu. Kalau ada orang yang komplain di sekitar hidupmu, kasih senyum saja. No komplain, nggak usah jawab dulu, koreksi diri. Tapi biasanya kalau ada orang komplain, kita bela diri. Dan senang kita ini membela diri. Karena kita merasa paling benar sejagat raya, paling hebat sejagat raya, paling kudus sejagat raya, dan orang lain salah semua. Sekarang belajar koreksi diri. Ini Tuhan, aku tahu di balik semua ini Engkau sedang membentuk hatiku. Caranya Tuhan membentuk kita tuh lewat keadaan seperti itu. Hari ini kamu ngadapin tekanan hebat, itu caranya Tuhan sedang mempersiapkan hidupmu untuk sesuatu yang ilahi. Tidak ada yang mudah, tapi Tuhan akan bawa kita menyeberangi sungai Yordan untuk menuju tanah Kanaan. Sebelum masuk tanah Kanaan, ada tantangan yang besar. Coba kita lihat sekarang di Yosua pasal yang ketiga. Diberkati apa enggak ini? Senyum kanan kiri dulu dong. Yes, haleluya ya. Yosua pasal yang ketiga. Melihat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, sampailah mereka ke sungai Yordan, maka bermalamlah mereka di sana. Sebelum menyeberang, perhatikan ya, setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan.
Diatur begitu rupa, punya strategi hidup itu juga bukan flow, dikit-dikit flow. Kamu ngeflow, kamu ngikutin arus air. Air itu bukan naik ke atas loh, ke bawah loh. Ke bawah campur air got dan lain sebagainya loh kamu. Ngerti nggak? Ngikutin Tuhan itu bukan ngeflow loh. Ngikutin Tuhan tuh ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya. Ya wes ngalir aja, kamu nggak punya tujuan hidup nanti. Hidup kita tuh punya tujuan ilahi yang harus kita genapin. Finish well, finish strong. Kan saya sudah ngomong bahwa sidik jarimu itu tidak pernah ada yang menyamain dari orang yang pernah hidup, orang yang mati sama orang hidup hari ini atau hidup yang akan datang tidak akan pernah sama. Kan hanya sekedar garis-garis begini doang kan. Kok ya Tuhan pinter ya? Tuhan kita pinter gak? Tapi kita seringkali nggak bisa memandang bahwa Tuhan itu pinter. Artinya kamu dibikin handmade, spesial. Surga punya rencana atas hidupmu. Surga punya tujuan ilahi dalam hidupmu. Dan Tuhan punya rencana atas hidupmu. Powerful. Yang suka barang-barang branded ini, yang limited edition mahal nggak? Mahal nggak? Mahal ya kan? Mahal. Semakin barangnya langka semakin mahal. Katakan saya limited edition. Nggak ada duanya di muka bumi. Makanya para suami istri kamu mesti tahu bahwa pasanganmu ada limited edition, nggak ada dua-duanya. Terus kamu mau sama-samain sama kamu, ya nggak akan pernah sama. Latar pendidikannya beda, bentuk tubuhnya beda, keluarganya beda. Justru kamu harus belajar menerima kekurangan dan kelemahannya. Amin. Nah, kamu bisa menerima satu dengan yang lain, perjalanan hidupmu tambah hari tambah powerful kok. Nggak ada orang yang mau nikah ini mau cari yang sama, hobinya sama. Nggak ada. Pernikahan bukan untuk persamaan kok, tapi penerimaan kekurangan dan kelemahannya. Amin. Kok kurang kencang ini? Amin. Justru kalau berbeda, suamimu pingin cat hijau, kamu pingin cat putih, dicari yang tengah-tengah. Kuning kayak apa gitu ya. Belajar diselesaikan dengan baik semua konflik itu. Jangan maunya benar sendiri terus. Tapi kalau kita ini pengen benar kita sendiri terus, konflik loh. Sama siapapun kita konflik loh. Kalau kita pelajarin, kita konflik sama orang itu karena apa? Kita ngotot mau kita sendiri. Pernah ngalamin kayak gitu? Kalian pernah ribut apa enggak sih? Pernah ribut enggak? Sering. No. Kamu ribut sama orang gara-gara apa coba? Karena kamu ngotot maumu sendiri kan? Iya. Kemauanmu nggak terpenuhin kan? Iya. Terus akhirnya kamu kecewa kan? Marah kan? Iya. Terus ada untungnya? Capek. Ya capek toh ya. Udah tahu begitu terulang terus kan? Iya. Pinter apa enggak? Hari ini harus belajar pinter ya. Amin. Kalian ini orang-orang hebat nih. Kalian ini dipercayakan perkara-perkara yang besar. Tapi kalian juga harus pinter ngatur hidupmu, ngatur hatimu. Supaya apa? Di sisi lain kamu diberkati secara finansial. Di sisi lain kamu bisa mengatur hatimu. Di sisi lain kamu diurapin Tuhan. Di sisi lain kamu dibawa ngalami perkara-perkara lain, pengaruhmu semakin besar. Sehingga hidupmu jadi manifestasi kuasa Tuhan. Kemana engkau melangkah, kemana engkau pergi, orang bisa melihat kuasa Tuhan yang menyertai hidup. Hidupmu jadi berkat. Amin. Nah, hidupmu udah diberkatin, tapi sombong, angkuh, belagu, keras kepala, suka gegeran, berantem, orang males deket kamu. Jangan. Itu kayak beruang kehilangan anak modelnya. Ngomong nyelekit terus ini, ngomong nyelekit terus nyakitin. Seneng nggak kalau deket punya teman orang ngomongin nyelekit terus? Capek kan, takut kan nyakitin. Salah ngomong begini salah bertindak seperti itu salah. Orang kalau seperti itu, kalau hari ini di sini sih nggak ada. Kalau ada ya perlu bertobat dan berubah. Amin. Harus koreksi diri, persiapkan diri ikut Tuhan. Bukan ngasal-ngasalan, bukan ikut maunya orang dunia, ngikutin maunya Tuhan. Perhatikan di ayat yang ketiga, dan memberi perintah kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, dan memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Bangsa Israel di zaman perjanjian lama, dia waktu dibawa keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dia harus melihat tabut perjanjian itu. Itu lambang kehadiran Tuhan. Hari ini lambang kehadiran Tuhan bukan di tabut lagi,
Tapi tubuhmu adalah bait Allah. Roh Kudus harusnya menguasai dan mengontrol hidupmu. Dia harus memimpin hidupmu karena ada roh Tuhan di dalammu. Makanya kita perlu bergaul dengan Tuhan setiap hari, supaya kita ngerti kehendaknya dan kemauannya. Nah, bangsa Israel tidak akan pernah berjalan sebelum melihat tabut ini bergerak. Di perjanjian lama, waktu di padang gurun, lambang kehadiran Tuhan lewat tiang awan dan tiang api. Dia harus perhatikan itu, baru bikin tenda. Kalau tiang awan, tiang api itu bergerak, dia harus bongkar, harus jalan. Oh, baru di satu tempat, baru bikin tenda 1 hari 2 hari, pindah, dia bergerak, dia harus ikut bergerak. Nggak bisa ngikutin maunya sendiri, tersesat. Nggak bisa pakai maunya sendiri dan pola pikirnya sendiri. Perhatikan, orang-orang di Israel setelah keluar dari tanah Mesir, dia memberontak, dia jalan maunya sendiri, mati di padang gurun semuanya. Hidupmu juga hari ini perlu dipimpin Tuhan. Dalam segala sesuatu libatkan Tuhan. Kadang kita karena memiliki pengalaman, kita memiliki duit, kita memiliki pengertian, kadang kita merasa nggak butuh Tuhan. Kita jalan aja atas dasar pengalaman dan pengertian kita, hancur nanti. Kita butuh Tuhan dan kita perlu libatkan Tuhan dalam segala hal. Amin. Bangsa Israel, dia harus berangkat mengikuti tabut itu pergi. Coba kita lihat ya, kita lompat ya. Ini ayatnya panjang sekali. Kita lihat ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Tuhan menyertai hidupmu seperti Tuhan menyertai orang-orang di zaman perjanjian lama yang tertulis dalam Alkitab. Karena Roh Kudus tinggal di dalammu, Roh Kudus menyertaimu, Roh Kudus mengurapimu. Kemana engkau berjalan, kemana engkau pergi, harusnya orang bisa melihat manifestasi kuasa Tuhan dalam hidupmu. Bukankah orang dunia tidak pernah datang ke gereja, apalagi partner kerjamu nggak pernah pengen tahu Yesus kan? Tapi dia harus melihat Yesus melalui karakter, sikap, dan tindakan. Katakan amin. Sekarang orang-orang di sekitarmu melihat apa dalam hidupmu? Suamimu melihat apa? Istrimu melihat apa? Karakter Kristus bukan hari ini. Kalau belum melihat karakter Kristus, berarti kamu perlu bertobat loh. Kalau sampai hari ini orang lain di sekitarmu belum merasakan Tuhan melalui hidupmu, engkau perlu bertobat dan berubah. Amin. Karena perjalanan kekristenan itu semakin hari semakin naik, semakin diubahkan dalam perkara yang lebih besar, dipercayakan otoritas yang lebih besar. Kadang dibawa ke lembah kekelaman untuk membuktikan kamu tuh nempelnya sama Tuhan. Bangsa Israel diizinkan lewat padang gurun atas kehendak Tuhan untuk ngetes hatinya orang Israel, terpaut sama Tuhan apa tidak. Hatimu kalau hari ini ngalami goncangan berat, masalah berat, tekanan berat, seperti nggak ada jalan keluar, hatimu masih bergantung sama Tuhan apa tidak. Pengen tahu aslimu, lihat aja responmu, lihat reaksimu ketika kamu ngalami masa-masa yang tidak enak, tidak nyaman. Semakin kamu menyerahkan hatimu di hadapan Tuhan, semakin kamu mudah dipimpin menuju tanah perjanjian. Ngalami proses, nikmatin dengan bahagia, sambil tersenyum, tanpa komplain, tanpa ngeluh, jalan terus sama Tuhan. Kita tahu Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang baik kok. Tuhan pelihara saya kok. Kan kemarin saya bilang, saya ini dulu bukan siapa-siapa kok. Orang nggak peduli dengan saya, saya memang bukan siapa-siapa. 20 tahun yang lalu dekil lagi malahan. Sekarang setelah menikah agak terawat malahan. Makanya kalau kamu sudah menikah harus rajin-rajin ini, para istri merawat suaminya, suami merawat istrinya. Dulu bukan siapa-siapa, tapi karena berjalan bersama Tuhan, dibawa ke dalam perjalanan hari demi hari. Apa ngalami baik-baik saya? Tidak baik-baik perjalanan hidup saya. Ngalami peremukan, diremukkan, pikul salib sangkal diri, hadapin tantangan, bikin usaha bangkrut, pernah terjerat utang pabrik ditagih, mau dipermalukan dan lain sebagainya. Ngalami masa-masa sukar itu dari 2017 sampai 2021. Istri saya nggak pernah ke salon 5 tahun tuh.
Karena waktu itu juga kena COVID juga kayaknya masalahnya ya. Kita nggak pernah ngapa-ngapain, jalan sama Tuhan. Dan ternyata Tuhan buat sesuatu yang ilahi loh. 5 tahun kami diremukkan Tuhan lewat proses usaha kami babak belur. Dari 2017 November 2021 baru ngalami pemulihan. Diremukkan seremuk-remuknya. Supaya hati ini nempelnya sama Tuhan. Kalau engkau ngalami peremukan, artinya Tuhan sayang sama kamu. Amin. Seringkali kita kan jalan mau kita sendiri kan. Kita pikir, oh baik ini. Seperti Lot memilih. Gue kelihatannya indah seperti taman Tuhan. Ternyata horor. Lalu kita lihat di kasus yang di Amerika ya, itu kan horor sekali itu yang baru kebongkar ya kan. Itu menyeret banyak skandal, pendeta keseret semuanya itu banyak itu. Ngeri sekali. Semua yang kelihatannya baik menurut dunia belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Makanya kalau kamu ngalami tekanan-tekanan hebat, itu baik buat kamu. Tujuannya membuat hatimu semakin cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Amin. Sekarang bisa senyum, bisa melihat masa depan penuh dengan kebahagiaan. Amin. Nggak usah teriak-teriak, jerit-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan ketika kamu ngadapin masalah. Wah, tumpangi tangan pendeta, kamu ditumpangi tangan pendeta, seluruh pendeta rambutmu tambah rontok semua nanti. Cari Tuhan, kejar Tuhan, cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Kau harus bertumbuh dewasa, semakin hari semakin powerful. Katakan semakin powerful, memberi dampak, bukan cerewet. Jangan cerewet sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Kalian itu sedang dipersiapkan untuk jadi pemimpin-pemimpin hebat, memenangkan kota Surabaya nih anak-anak muda. Coba ya kita lihat ya beberapa. Saya selama di Surabaya lihat ini beberapa kasus terjadi kan. Anak muda gulung tikar ya, gulung tikar ya. Nah, gitu. Mengerikan sekali kan lihat anak-anak muda. Coba ketemu orang di Soul for Jesus itu anak-anak muda, nggak jadi bunuh diri loh mereka. Katakan amin. Bener nggak kalau ketemu Ibu Christine, ketemu Richard, ketemu kalian semua itu yang mau bunuh diri nih, kamu ajak ngopi, kamu ajak ngobrol tentang Tuhan, oh dia dipulihkan. Makanya kita benar-benar perlu disertain Tuhan kan, karena banyak orang di luar sana butuh Tuhan kan ternyata. Keputusanmu hari ini akan mempengaruhi banyak orang di depan sana loh. Kalian ini orang penting yang suatu hari akan bertemu orang yang babak belur, orang yang ruwet hidupnya, ketemu kamu, mereka punya pengharapan dan hidupnya diubahkan. Enggak ada amin ya apa ya. Amin. Berharga dan bernilai hidupmu. Keputusanmu mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan akan merubah banyak orang. Orang yang tidak ada pengharapan, orang yang stres, orang yang bingung, orang yang putus asa, ketemu kamu diberkati, dipulihkan. Jadi anaknya penjual pisang ini bisa. Kalian yang di Jakarta yang keren-keren kenapa di Jakarta? Kalian yang di Surabaya kenapa tidak bisa? Pasti bisa. Lebih powerful. Amin. Apalagi orang pintar begini deh, lulusan Harvard University, lulusan Australia, lulusan Singapura. Ini orang-orang pintar semua. Kalian harusnya tambah powerful, karena orang yang semakin pintar biasanya dipercayakan Tuhan lebih gede. Kok nggak ada amin nih lihat? Nih lihat nih, kan saya udah pernah ngomong kan perbedaannya Petrus dan Paulus. Paulus itu orang jenius, orang pintar sekali. Petrus orang sederhana, orang tukang mancing ikan kok, penjala ikan kok. Dua-duanya dipakai Tuhan. Tapi lihat pengaruhnya beda. Yang lebih pintar dipercayakan lebih besar. Dua-duanya diurapin Tuhan, pengaruhnya lebih besar. Paulus dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru, dampaknya sampai seluruh Asia. Petrus hanya nulis beberapa buku, dipakai Tuhan, sama-sama dipakai Tuhan. Makanya kamu semakin pintar, semakin takut akan Tuhan, semakin memberi hatimu sama Tuhan, semakin besar pengaruhmu, berkatmu semakin besar. Amin. Proyekmu akan semakin gede. Amin. Ngomong duit juga nggak semangat, ngomong proses juga nggak semangat. Oh bodoh. Makanan. Nanti makanan ya. Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang gede dalam hidupmu. Berjalan terus saja setia.
Diremukkan, nikmatin aja. Nggak usah teriak-teriak kayak orang nggak kenal Tuhan. Saya ngelihat banyak orang Kristen yang umurnya 50, 60, 70, bahkan sampai 80, ketika mengalami proses Tuhan, teriak-teriak Tuhan, mana Tuhan, di mana? Tuhan tetap ada. Nggak teruji, banyak orang nggak teruji. Karena proses tadi menguji hati kita, membuktikan kita ini semakin cinta sama Tuhan apa enggak. Nanti kalian akan memenangkan banyak jiwa tempat ini. Makanya ini mulai minggu depan, undang temanmu 1 orang datang ke tempat ini. Lah kok bermuram durja diomongin kayak begini? Hah? Ajak temanmu. Ajak temanmu yang paling stres ke tempat ini. Loh kok susah diajak ngomong, katakan yes gitu loh. Yes. Lah kalian kan pengen jadi berkat toh. Amen. Jangan jadi jagoan di kandang. Kekristenanmu akan praktek ketika engkau ketemu orang-orang stres, ketemu orang-orang kerasukan setan. Kamu harus tengking setannya. Jangan panggil pendeta, kamu yang diurapin Tuhan, kamu yang tengking. Amin. Amin. Mulai minggu depan undang 1 orang, undang 1 orang, ini penuh loh tempat ini. Karena undang yang orang yang paling bermasalah, kamu ajak ke tempat ini. Nggak semangat malahan ya. Amin, amin. Lo kalian kan jadi problem solver kan, pingin berberkatin banyak orang kan. Sekarang saya mau tanya, temenmu banyak kan? Banyak nggak? Kamu lihat nih, listnya di kontak WA itu berapa ratus itu? Ada yang ribuan malah. Coba kamu undang 1 orang aja datang ke sini. Ini berapa ini yang datang ini? 40 juta orang ini kelihatan. Penuh loh tempat ini loh. Ajak yang paling bermasalah ke tempat ini. Kalian jadi berkat, jadi mentor, dimuridkan. Kalian muridkan. Ini udah diajarin profetis, ditumpangin tangan, diurapin, diutus, dikirim hamba-hamba Tuhan hebat nih, yang punya jawatan kerasulan, kenabian. Terus kalian di sini hanya begini aja. Ngapain? Hah? Pelongap, hari Jumat ibadah, Minggu ibadah, terus hari biasa kerja tok, terus nggak ngapa-ngapain. Itu anak nanti banyak yang bunuh diri, mereka nggak terselamatkan loh. Yang stres itu loh. Itu bagianmu, tugasmu loh. Amin. 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 Makanya bersyukur ketemu orang-orang bermasalah, karena Tuhan sedang membawa kamu untuk menjadi berkat buat mereka. Amin. Kalian kan sering ngadepin masalah kan, makanya baik ketika aku tertindaskan, supaya kamu punya kesaksian kalau ngadepin orang yang tertindas. Amin. Bayangin kalau hidupmu mulus-mulus saja, baik-baik saja, kamu mau bersaksi tentang apa? Semuanya tersedia kok. Mau kasih tentang kesusahan, hidupku makmur kok. Aku nggak pernah stres, hidupku bahagia. Ngapain? Makan tidur. Punya kesaksian nggak hidupku? Sekarang kalau kamu ngadapin tekanan, pernah sakit terus disembuhkan Tuhan. Kayak saya pernah sakit nggak bisa jalan 11 hari, terus tiba-tiba disembuhkan sampai hari ini seger. Yang pertama kali datang ke sini kan saya masih agak sempoyongan. Nah, sekarang seger nggak? Seger. Saya punya kesaksian nggak? Kesaksian. Waktu jalanin sakit itu enak nggak? Nggak enak. Wong saya bilang sama istri saya tambah cinta sama istri saya. Saya tahu dia tambah sayang sama saya. Karena waktu saya sakit kan saya nggak bisa jalan ngapa-ngapain. Sebelahnya aku nih mau mati kayaknya. Dia nangis. Loh kamu mau mati? Wis tak serahkan kamu sama maminya Bu Eli. Dia, kok kamu begitu? Dia sedih. Enggak aku mau hidup karena dia saya ngelihat dia sewedi semalaman. Udah ada aku mau hidup, mau umur panjang. Saya tahu dia takut kehilangan orang ganteng sejagat raya ini. Karena saya ngalamin itu, dan itu ndak enak kan. Saya pikir saya udah nggak bisa jalan kok. Saya dipapa, makan ditaruh di tempat tidur, ke toilet dipapa, dilapin pakaian, nggak bisa ngapa-ngapain. Waktu jalannya enak nggak? Waktu kamu tertekan enak nggak? Sumpah gelap semuanya, kanan kiri gelap, mau diajak makan juga nggak selera. Siapa yang pernah ngalamin kayak begitu? Sering. Iya kan? Sampai satu panas kan. Kok mau makan nih nggak enak, nggak selera. Padahal ini makan kesukaan kok nggak enak kabeh ya. Tapi setelah lepas, setelah melewati perjalanan itu, kamu bisa bersaksi kan? Ketemu orang yang ngadepin masalah yang sama, tenang aja, aku pernah di situ. Keren nggak? Makanya tertindas itu baik bagiku. Baru ngerti ya maksudnya ya.
Kenapa kamu harus dilewatin padang gurun, lembah kekelaman? Supaya hidupmu memiliki kesaksian. Karena kita mengalahkan iblis dengan perkataan dan kesaksian. Lah kamu menyaksikan apa kalau hidupmu baik-baik saja? Semuanya suami istri mesra, nggak pernah ribut. Nggak ada yang kayak begitu. Pasti ada gegeran. Apalagi kalau laki-laki yang nyetir istrinya suruh buka map, seringkali salah kok. Suruh belok kanan malah belok kiri loh, kejebak macet, terus pati ngomel ya gitu. Kok muter ado ini malah gitu. Terus suruh apa, laki-laki biasanya ceroboh, ada yang begitu bersih, ada yang begitu jorok, istrinya komplain, itu pasti ada komplain. Kayak begitu-begitu kok. Nggak ada yang hidupnya mesra, nggak ada yang hidupnya baik-baik saja. Dan itu bagian yang harus kita nikmatin bersama Tuhan. Amin. Amin. Tertindas baik bagiku, katakan gitu. Tertindas baik bagiku. Aku akhirnya memiliki saksian. Kok lemes banget sih ini? Katakan tertindas baik bagiku. Tertindas baik bagiku. Itu Tuhan punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Kadang kita ngelihatnya tertindasnya tok. Seakan-akan bludrek, stres, bingung, nggak doyan makan. Ada yang stres itu malah doyan makan loh. Saya kalau lagi ngadepin masalah, saya tinggal tidur, saya makan terus tidur. Waktu zaman-zaman kita lagi bawa belur waktu itu ya, sampai istri saya bilang, orang tuh laki itu ya, mbok buka usaha kayak apa, kayak ngeliat peluang. Enggak, Tuhan nggak ngomong apa-apa, tidur, kita makan, nyalain aja tidur. Apa ini laki saya ini katanya. Saya tidur itu harus, aku mau ngapain? Wong Tuhan nggak bilang apa-apa, Tuhan suruh bilang nanti tunggu waktunya. Ya oke, saya tunggu tuh. Yo, apakah tidurnya dengan nyenyak? Ya pikiran saya muter-muter kadang ya. Kadang laki-laki ada yang ngadepin masalah itu, kadang yang suka tidur, ada yang suka jalan. Dia kelihatannya tenang, dia nggak tenang itu pikirannya bluter gitu. Ini istri masih ngerti itu. Kalau istri kan meski bertindak. Dan anehnya kita ini kalau ngadapin tantangan dan tekanan, kita pingin berusaha pakai kekuatan kita sendiri untuk menyelesaikan sendiri, bukan malah selesai malah ruwet. Pernah ngalamin nggak? Nah. Justru sekarang kalau ngadapin masalah, serahin dulu sama Tuhan. Jangan telepon kanan kiri. Raja Wali itu kalau ngadapin badai dia terbang tinggi. Burung gereja, burung gagak. Dia kalau ngadapin badai dia terbang di kabel telepon. Siapa yang ngadepin tekanan berat langsung kamu telepon kanan kiri? Nggak ada yang ngaku kan? Aku chat nih, aku mau cerita nih. Aku lagi sumpah nih, aku mau cerita. Stop. Datang dulu sama Tuhan. Aku ngadepin masalah ini, aku serahin kepadamu. Aku tahu engkau bapakku yang baik. Kalau aku minta ikan, nggak mungkin kamu kasih ular kobra. Aku minta roti, nggak mungkin kau kasih batu Tuhan. Kan ada ayatnya tuh. Dia Bapak yang baik, pasti Tuhan buat sesuatu. Tapi kita udah ngomong begitu, kadang Tuhan biarkan. Kok Tuhan nggak jawab? Ya apa ini? Itu udah berapa hari ini? Udah berapa hari kok belum jawab? Bagus itu. Karena kamu sedang diremukkan, dipersiapkan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Mana ini kan semuanya punya bapak kan, dulunya nggak ada yang dilahirkan dari pohon beringin kan? Ya kan? Ya kan? Kalian waktu masih SD dikasih uang jajannya berapa? 500. Ada ya, nggak ada yang dikasih uang jajan 10 juta kan? Ada ya 500. Kenapa dikasih uang jajan segitu? Kenapa dikasih uang jajan segitu? Karena kapasitas kita hanya ngelola uang sekecil itu. Ngerti nggak? Kita dibawa dalam proses itu supaya kita bisa dipercayakan yang lebih besar. Nah, kamu pengen lebih besar, setia dengan proses itu. Bapakmu juga ngelihat kapasitasmu. Orang model kayak begini kalau tak percayakan ratusan miliar ini melintir nih hidupnya. Nah, kayak Bu Kristi dipercayakan ratusan miliar triliunan. Ini orang bisa dipercaya mengelola dengan baik. Itu Pak James Gui juga itu. Mirip James Gui itu saya bilang. Ya. Ngerti nggak? Makanya perlu berjalan step by step. Ikutin aja caranya Tuhan, ikutin maunya Tuhan. Tuhan akan percayakan lebih besar, lebih besar, lebih besar. Prinsipnya kerajaan Allah, setiap perkara kecil Tuhan akan percayakan lebih besar. Kita lanjut ya. Maka aku perintahkan kepada para imam pengangkat, ayat 8, tabut berjanji itu demikianlah, setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu.
Waktu di tepi air, suruh tetap berdiri. Lalu berkatalah Yosua kepada Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lalu kata Yosua, dari hal inilah akan ini loh kelipet-lipet nih loh. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allahmu yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori, orang Yebus itu dari depan kamu. Tuhan janjikan tanah Kanaan, masih didiamin orang lain. Ini orang ganas-ganas ini. Ada tantangan nggak? Tuhan mau janjikan berkat sama kamu tuh nggak langsung blak sekarung mudah, itu ndak ada. Kita pikir jalan ikut Tuhan tuh mulus seperti jalan tol. Siapa yang mikir bahwa aku udah cinta Tuhan, aku udah hidup kudus, aku udah kejar Tuhan, pasti perjalanan hidupku bener, dan pasti keluarga aku bahagia, bisnisku lancar. Banyak orang ikut Tuhan membayangkan seperti itu, ternyata ground jalan kan. Bener apa enggak? Kadang kita pikir jalannya, wah ini lurus, ternyata di bawah berbelok-belok, ke jurang, di pinggir jurang yang licin malahan kadang. Di jalan yang gelap, kok ini kelihatan buntu, nggak tahunya belok kiri sedikit ada jalan. Seringkali dibawa ke tempat-tempat seperti itu kan. Karena Tuhan mau ajarin hidupmu dewasa untuk melihat sesuatu yang ilahi ke depan loh. Amin. Jangan pernah berharap ketika kamu cinta Tuhan, kamu mengasihi Tuhan, jalanmu mulus. Tidak ada ceritanya. Engkau harus hadapin raksasa. Dan anehnya raksasa terbesar itu adalah dalam dirimu sendiri. Ada orang yang dikuasai oleh raksasanya marah. Raksasanya tidak bisa ngontrol kekhawatiran dan ketakutannya. Ini semua orang-orang Het, Kanaan, Hewi, Feris, orang Girgasi, Amori, Yebus ini harus dihabisin. Kalau enggak dihabisin, mereka akan menghabisin kamu. Semua yang menjadi raksasa dalam dirimu, kalau kamu enggak penggal seperti Daud penggal Goliat yang akan penggal kepalanya Daud. Kamu harus mengalami kemenangan. Kalau kamu nggak bisa menang terhadap dirimu sendiri, kamu susah ngalahkan raksasa dalam dirimu, apapun itu namanya. Hari ini penuh kekhawatiran, kecemasan, bingung, kacau, stres, emosi, amarah, dan lain-lain. Engkau harus taklukkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kalau tidak, tambah ruwet hidupmu. Amin. Ayat 11, sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Ngomong-ngomong Ibu Syoklan kok nggak datang? Syoklan. Merubah-rubah nama orang ya diomelin. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Perhatikan ya ayat ke-13, hal yang ilahi. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Keren gak ini Tuhan? Kamu hari ini ngadapin tantangan, harus menyeberangin sungai yang arusnya deras. Kamu sama Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat. Kamu hadapin tantangan yang berat ke depan ini. Kalau kamu jalan sama Tuhan, Tuhan sanggup buat mujizat. Ada penyertaan Tuhan. Ketika imam ini kakinya nyebur ke sungai, berhenti loh sungainya. Keren. Yosua pun pernah berdoa, matahari berhenti. Keren gak? Bukankah Elia juga manusia biasa, sama seperti kita? Tapi perhatikan, begitu powerful kuasanya. Hari ini Roh Kudus tinggal di dalammu, mengurapin kamu. Di dalam perjanjian lama yang diurapin, kalau nggak nabi, raja, imam. Tapi kita hari ini adalah imamat, yang raja ini imam sekaligus raja. Keren nggak? Power nggak? Punya otoritas nggak? Punya pengurapan nggak? Stop komplain, stop jerit-jerit kayak orang nggak kenal Tuhan. Kamu cari Tuhan. Kamu orang yang diurapin Tuhan. Katakan, saya memiliki kuasa. Saya yang diurapin Tuhan. Saya akan melihat hidup saya berjalan dalam mujizat Tuhan. Amin. Kakinya imam di air, berhenti airnya. Saya bilang, Tuhan kita keren ya.
Kamu kagum nggak ngelihat Tuhan kita kayak gini nih? Aku. Kok diem-diem aja mukanya? Pusing Pak aku Pak. Kok kayak begini aku ngadepi masalah nggak ngerti, nggak nyambung ya Pak apa gitu. Jalan sama Tuhan. Kita punya Tuhan Allah yang hidup, bukan setengah hidup atau setengah mati. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang hidup. Dia Bapakmu, Dia menyertaimu, Dia tinggal di dalammu. Dia akan buat perjalananmu berhasil dan beruntung. Apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan bikin berhasil. Hidupmu jadi berkat bagi banyak orang. Suatu hari saya berdoa kalian semuanya yang di tempat ini akan ketemu orang-orang stres. Kamu ajak ngobrol, dipulihkan Tuhan. Lu yuk praktek firman toh. Hah? Amin. Suatu hari kamu akan ketemu orang yang hidupnya bawa belur, kamu ajak ngomong makan nasi goreng 369 atau apa itu. Dan orangnya dijamah Tuhan. Amin. Amin. Nggak dapat endorse tapi ngomong ini ya kan. Kamu ajak ngopi. Orang lagi stres itu nangis, sudah nggak ada pengharapan, kamu ajak ngobrol karena ada Tuhan di kamu. Orang itu dipulihkan. Jadi berkat. Hidupmu akan memiliki dampak yang besar karena ada Tuhan yang berkuasa dalam hidup. Makanya sekarang jadi berkat bagi banyak orang. Bergerak jadi berkat bagi banyak orang. Ayat 14, ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Keren ya kan? Di ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan. Berhenti loh. Ini kan terulang seperti perjalanannya Musa di laut sungai, di laut Teberau kan. Terulang loh. Pernah baca nggak cerita ini? Ternyata Tuhan kita keren ya. Ngomong-ngomong, Tuhan kita itu kadang punya selera humor yang luar biasa. Ketika kita menghadapi banyak hal ya, tantangan gitu, kita kan pingin mengharapkan seperti laut terbelah ya. Laut Suramadu terbelah menjadi dua, kita semuanya berjalan baik. Kita mengharapkan langsung terjadi terobosan ya. Ternyata Tuhan nggak kerjakan itu. Tapi kadang Tuhan hiburkan dari perkara-perkara kecil, hal yang sepele. Kok tiba-tiba Tuhan buat mujizat dari hal kecil. Pernah ngalamin itu? Kamu mengharapkan berkat satu karung, nggak taunya kamu diberkatin hanya satu genggam. Kamu pingin ngalah salahmu selesai, ternyata kamu ketemu orang, kamu ajak ngobrol yang punya masalah, masalahnya selesai. Nggak lama kemudian masalahmu selesai. Pernah ngalamin kayak begitu? Itu loh caranya Tuhan. Itu Tuhan membuktikan kalau sampai hari ini Tuhan pelihara kita, Tuhan jagain kita, Tuhan masih sayang sama kita. Tuhan pasti akan buat hidup kita semakin hari semakin powerful. Amin. Lanjut lagi. Sudah 1 jam loh. Lanjut ya. Kalian kelihatannya haus dan lapar ini. Ini belum ayat yang terakhir ini. Katakan yes gitu. Yes. Lanjut gitu. Lanjut. Khotbahnya bagus bilang. Terima kasih ya. Ayat yang ke-16, maka berhentilah air itu mengalir, air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di seberang Sartan. Serta air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Tetapi para imam pengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berdiri di tanah yang kering di tengah-tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Tantangan pertama, selesai menyeberang sungai Yordan dengan mujizat. Berapa banyak tantangan yang kamu hadapin selama hidup ini? Banyak sekali kan? Dan kamu mengalami mujizat kan? Amin. Dengerin baik-baik. Setiap kamu mau dibawa ke level yang lebih tinggi lagi, kamu hadapin tantangan yang lebih berat lagi. Dan setiap kamu hadapin tantangan yang lebih berat lagi, kamu naik level, kamu hadapin setan yang lebih berkuasa lagi. Tapi urapanmu sudah double porsi. Amin. Hikmatmu tambah. Kan tambah hari tambah pinter kan? Udah diimpartasi, diajarin profetis. Kalian kan semakin tajam kan, ngikutin kehendak Tuhan kan? Betul apa enggak? Tantanganmu semakin gede kan? Iya. Dan berkatmu semakin gede kan?
Amin. Jadi nggak usah komplain, nikmatin aja. Tertindas itu baik bagiku. Amin. Amin. Katakan tertindas baik bagiku. Tindas baik. Naik level. Setiap naik level, kamu ngadapin setan yang levelnya lebih kuat lagi. Tapi kamu memiliki hikmat pengertian dan pengetahuan yang lebih powerful lagi. Makanya semakin orang itu ya, semakin tambah tahun, kalau hidup bersama pasangan hidupnya semakin cinta. Nggak mungkin tambah males-malesan, nggak mungkin. Karena ditambahin hikmat pengertian pengetahuan kok, kasih Tuhan semakin melimpah dalam hidup kita kok. Orang Kristen itu tambah hari tambah sayang sama pasangan hidupnya. Semakin kita cinta Tuhan, semakin kita sayang sama pasangan hidup kita. Katakan yes gitu. Yes. Para suami, ini dengerin para suami, ini istri tak belain ya. Istri tak belain nanti kamu bilang amin. Para suami, semakin kamu cinta Tuhan, kamu semakin sayang sama istrimu. Amin. Uang jajannya dilebihin, istrinya kok lama. Katakan amin. Amin. Para istri, semakin kamu cinta Tuhan, kamu semakin sayang sama suamimu. Karaktermu semakin menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Suaminya katakan amin. 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 Ya wis lah, enggak apa-apa. Karena apa? Semakin kita cinta Tuhan, semakin diubahkan kita, semakin menyerupai Kristus. Amin. Setelah selesai itu, sekarang lihat dia Yosua pasal yang keempatnya. Perhatikan ya, semua yang Tuhan kerjakan dalam diri kita itu sebagai tanda, sebagai batu peringatan bahwa Tuhan sudah pernah membuat mujizat. Tuhan pernah bikin kesembuhan melalui saya, karena saya sudah dipulihkan, disembuhkan dari sakit penyakit karena nggak bisa jalan. Dan itu tanda akan menjadi benar-benar batu peringatan Tuhan pernah memulihkan hidup saya. Siapa yang pernah hadapin masalah besar? Pernah kan? Dan kamu udah pernah ngalami kelepasan kan waktu itu? Ya. Akhirnya kamu ingatkan, aku pernah. Lihat ini, sekarang di ayat yang ke-7-nya. Yosua pasal 4. Maka haruslah kamu katakan kepada mereka bahwa air sungai Yordan terputus di depan tabut perjanjian Tuhan. Ketika tabut itu menyeberangi sungai Yordan, air sungai Yordan itu terputus. Sebab itu batu-batu ini akan menjadi tanda peringatan bagi orang Israel untuk selama-lamanya. Jadi penindasan yang kamu alami itu baik buat kamu, dan ternyata Tuhan bikin mujizat. Tekanan yang hebat yang kamu alami, pernah kamu rasakan itu, dan Tuhan bikin breakthrough dan terobosan di dalamnya. Itu sebagai tanda bahwa Tuhan pernah beracara melalui hidupmu. Jadi nikmatin saja. Amin. Suatu hari kamu ketemu orang, nih lo aku pernah ngalamin ini, dan orang yang dengar kesaksianmu bisa diubahkan loh. Tapi kamu waktu jalaninya kamu kan nangis, teriak-teriak, gak mampu, gak kuat. Tuhan ya apa ini Tuhan, pusing aku, capek aku, lelah. Tapi setelah kamu melewatinya, kamu memiliki kesaksian yang powerful. Itu loh, segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. Amen. Tidak hanya buat kita, buat orang lain juga. Hebatnya Tuhan. Setelah lewat, masuk ke tanah Kanaan, dia harus menghadapi satu kota yang temboknya berkubu. Namanya kota Yeriko. Dan anehnya tembok itu berkubu, nggak harus dicangkulin pakai linggis ngerubuhinya, suruh ngelilingin. Kok yo perang model apa ini ya? Ngerti nggak ya? Ngadepin musuh nggak perlu pakai kekuatan ya, nggak suruh kan cangkulah, cungkilah pakai linggis gitu. Yosua suruh kerahkan tombak kerahkan ngerubuhin tembokmu, nggak, suruh ngapain? Nyanyi keliling. Nih kamu hadapin masalah mau ngapain? Kamu biasa teriak-teriak itu. Bukan teriak nyembah Tuhan lagi, teriak ngeluh-ngeluh lagi. Sekarang belajar menyembah Tuhan. Amen. Izinkan Tuhan intervensi dalam hidupmu. Kalau ngadepin masalah, datang dulu sama Tuhan. Karena Tuhan akan buat sesuatu yang powerful dalam hidup. Caranya Tuhan itu begitu. Tapi kita ini karena terbiasa, manusia dilatih, kalau punya masalah harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Bener apa enggak? Kita ini kalau ngadepin masalah harus begini, karena aku udah pernah ngalamin gitu kok. Kita coba selesaikan pakai kekuatan kita sendiri. Kadang nggak, malah selesai tambah ruwet kan. Pernah beberapa kasus seperti itu kan. Datang sama Tuhan, serahin sama Tuhan. Setelah lulus, Yeriko dikuasain, dikalahkan semuanya. Dia masuk ke kota hanya 2 huruf. Apa?
Tante. AI. AI tante ya. Kota AI loh, 2 huruf. Bangsa Israel kalah. Karena apa? Nggak pernah tahu dengar cerita ini ya? Kok tertegun semua ini? Nanti baca ya perjalanan Yosua ya. Masuk ke kota AI. Karena di Yeriko ini kota pertama harus ditumpas, dihabisin semuanya. Di kota AI kalah. Diselidikin ada keluarganya Akan. Ngambil barang-barang. Disimpan di tanah yang paling dalam. Dengerin ya. Setiap kamu dibawa berjalan dalam kemenangan satu pada kemenangan yang lain, jaga hatimu. Jangan izinkan celah apapun. Kita semua kan punya kelemahan masing-masing kan? Kalian ini punya kelemahan apa enggak sih? Selidikin kelemahanmu di mana. Kelemahanmu kamu mesti serahkan sama Tuhan. Karena kelemahan itu sering dipakai setan untuk menghancurkan kita, menghancurkan kekuatan kita. Kelemahan apapun, saya juga punya kelemahan. Selama kita masih suka bakmi, suka saga, makanannya enak ya saga. Jangan melimpah meruah, naik 1 kilo langsung ya makan di sana. Apalagi makanan Bu Christine melimpah semua. Sampai bungkus-bungkus. Kamu harus ngadapin tantangan. Waktu kamu mau dibawa masuk ke kelimpahan, kamu harus ngadapin tantangan. Kalau hari ini ada orang-orang yang ngadapin tantangan, sebentar lagi kamu akan naik level. Amen. Ternyata setelah saya nunggu perjalanan hidup saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98, orang kenal dari tahun 2021, sebelum dipromosi Tuhan, kita ngalami bangkrut ya. Ngalami masa-masa sukar sekali. Ternyata Juni 2021 orang baru kenal saya. Sampai hari ini hidup saya semakin memiliki dampak. Setiap hari terima laporan, orang dipulihkan, orang dijamah Tuhan, orang diubahkan. Hidupmu akan dibawa ke dalam level yang berbeda. Jaga hatimu. Kelemahanmu di mana diserahkan sama Tuhan. Ketika kamu serahkan kelemahanmu di hadapan Tuhan, kamu akan diberikan kekuatan, kemampuan supaya kamu berjalan dalam kekuatan ilahi di dalam kelemahanmu tadi. Engkau nggak jatuh dalam dosa. Selama kita masih suka makan saga, kamu artinya masih punya kelemahan dan kekurangan. Dan kamu harus selidiki dan serahkan hidupmu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Amin. Engkau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan di ujungnya bangsa Israel mengalami kemenangan. Ternyata untuk mengalami kemenangan melalui proses ya kan. Proses tadi ternyata melatih hatimu. Yang lebih parah lagi, waktu keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian kan harus lewatin padang gurun. Sengaja Tuhan lewatin padang gurun karena mentalnya masih mental budak. Mentalnya mental budak. Bagaimana harus peperangin ngalami suku-suku kayak begini? Hancur kan? Makanya diizinkan padang gurun. Mempersiapkan, meremukkan untuk membawa kamu ke dalam tanah yang penuh kelimpahan, masa depan yang penuh pengharapan. Amin. Diberkati. Kalau kamu sedang mengalami proses permukaan itu ya, aku mesti jalan kemana? Nikmatin dulu permukaannya. Nanti pelan-pelan nanti Tuhan akan singkapkan jalanmu step by step. Karena jalan sama Tuhan itu nggak langsung blek lurus itu nggak. Langkah demi langkah. Aku tahu langkah itu dari Tuhan atau bukan dari mana? Nanti Tuhan akan singkapkan selama kamu jalan sama Tuhan. Saya nggak bisa jelaskan, itu personal soalnya. Nanti kamu akan biasanya dikoneksi dengan orang-orang di sekitar hidupmu. Nah, Tuhan caranya memberkatin kita, membuka jalan sama kita itu selalu melalui orang di sekitar hidup kita. Caranya, selama hatimu benar, sikap hatimu benar, kamu lakukan hari ini apa yang Tuhan percayakan. Apa yang Tuhan percayakan, kamu kerjakan. Kamu bisnis apa, kerjakan itu. Apa yang Tuhan percayakan lewat tanganmu, kamu kerjakan dengan sepenuh hatimu. Dan jaga hati baik-baik. Matamu juga harus tajam melihat orang di sekitarmu. Caranya Tuhan buka jalan selalu melalui orang di sekitar hidup kita. Caranya Tuhan memberkatin kita selalu melalui orang di sekitaran hidup kita. Makanya kenapa kok kita harus berasosiasi? Kenapa kok kita harus bergereja? Kenapa kok kita harus bangun network? Karena dari sana Tuhan akan buka jalan. Selama ada damai sejahtera, kamu hidup dalam kekudusan, dalam kesucian,
kamu belum ada jalan keluar, tapi kamu lakukan bagianmu hari ini. Jalan terus. Jalan terus. Belum terlihat, jalan terus. Belum terlihat, jalan terus. Dan kamu akan mengalami sesuatu yang ilahi. Waktu kita belum ada jalan keluar ya, saya nggak tahu loh, pengharapan saya itu kayaknya blank. Pokoknya hidup hari ini cukup lah, ya kan? Bisa hidup saja udah bersyukur waktu itu. Karena tiap hari ditagih bank. Waktu zaman COVID ya, waktu zaman COVID itu orang bank itu sampai nungguin di depan rumah loh. Waktu hari raya Idul Fitri ya kalau nggak salah. Ya, hari raya Idul Fitri itu dia malam raya Idul Fitri itu nungguin di depan pintu loh. Waktu Imlek juga ya kan. Saya nggak tahu pengharapan saya, nggak tahu jalan keluar saya. Tapi saya lakukan bagian saya waktu itu. Kita lakukan bagian kita ya. Tetap setia. Istri saya sering kali tanya kapan kita dipulihkan segera. Kok segera? Iya, kita punya Tuhan yang sanggup buat mujizat. Dan apa yang terjadi? Kalau dia sudah belum melihat mujizat itu terjadi, sambil cuci piring dia tanya. Terus dia nyanyi lagu-lagu apa kamu nyanyikan itu? Ku tanya ye, tiap di jalan yo nyanyi lagu itu. Ku tanya ye, ku tanya ye, ganti lagu kayak apa. Nyanyinya lagu itu terus. Nanti kalau udah sampai titik putus asa, saya tahu pertanyaan istri saya. Kira-kira kapan ya Tuhan datang? Udah tahu ujungnya ini, udah putus asa ini. Karena belum melihat mujizat. Terus kalau lagi nyantai-nyantai, mentok-mentok, enak ya kita ya jadi orang kaya ya. Belum tahu. Orang kaya kadang juga ada yang punya utang. Utangnya banyak kok. Kita harus jadi diri kita sendiri. Waktu itu kita tetap setia lakukan bagian kita. Ternyata Tuhan koneksi saya dengan beberapa orang. Dari koneksi yang Tuhan pakai, dikenalkan ke saya, Tuhan buat mujizat sampai hari ini. Makanya kita harus bersikap baik, berbuat baik kepada semua orang. Karena kita tidak pernah tahu orang yang mana yang dipakai Tuhan. Benar gak? Kita gak bisa pilih-pilih Tuhan pakai siapa, Tuhan pilih orangnya seperti apa. Dan anehnya kita bisa mengharapkan seseorang untuk menolong kita, dan orang itu kadang gak menolong. Justru orang yang gak harapkan, yang kita gak harapkan malah menolong. Yang jual properti tahu ini. Yang jual-jual properti itu, kita bawa orang ini untuk melihat prospek rumah. Ini pasti beli nih karena kaya. Justru ada orang mungkin cek-cek atau ngongko ya, pakai celana pendek, nyantai-nyantai, yang kita nggak harapin malah beli. Seringkali kan kita seperti itu kan ngalaminnya. Kita nggak bisa prediksi siapa, caranya Tuhan seperti apa. Jalan terus. Ketika kamu diremukkan, jalan terus. Kamu mengharapkan pasangan hidup, doa terus. Nanti dikirim pasangan yang paling cantik. Kamu pengen ngarapin terobosan dalam bisnis usahamu. Hari ini apa yang Tuhan percayakan, kerjakan dengan sepenuh hati, seperti kamu mengerjakannya untuk Tuhan. Powerful nanti. Amen. Jadi sebenarnya ikut Tuhan itu nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Kenapa kok kita bisa khawatir? Karena kita pakai ini, pakai kalkulasi kita, pakai hitung-hitungan kita. Kalkulator kita ini kan terbatas kan. HP-mu kan ada kalkulatornya kan. Bener apa enggak? Coba 2 miliar kali 2 miliar terbatas enggak? Bisa ngitung enggak? Enggak bisa. Enggak bisa kan? Kan belakangnya akhirnya. Tuhan unlimited. Tidak pernah terbatas Tuhan kita. Kamu pakai kekuatanmu sendiri terbatas. Kalkulator seringkali salah kok ngitungnya. Malahan cara hitung-hitungannya Tuhan berbeda. Makanya kita harus ngikutin caranya Tuhan bekerja, ngikutin ritmenya Tuhan, ngikutin kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan hari ini, jadi apa kamu, kerja apa kamu, melakukan apa kamu, setia di situ, lakukan yang terbaik. Sebab dari sana, dari apa yang Tuhan kerjakan lewat tanganmu, engkau akan mengalami breakthrough dan terobosan. Amin. Saya setia sebagai hamba Tuhan. Saya setia. Waktu itu ya, tak kasih cerita. Kan kita dalam kondisi bangkrut, nggak ada kerjaan, terus COVID lagi kan. Waktu itu nggak ada yang kenal saya, orang saya belum terkenal di Indonesia waktu itu, nggak ada banyak yang kenal. Tapi Tuhan koneksi dengan orang-orang Jerman, orang-orang Australia, orang-orang Amerika ya nih, orang-orang Belanda, orang-orang Norwegia, orang-orang Eropa, dikoneksikan dengan saya. Tuhan pakai mereka untuk buka jalan, berkatin saya.
Caranya Tuhan kan kita nggak pernah tahu. Tapi kita sering ngatur Tuhan maunya cara kita. Siapa yang pernah ngatur Tuhan? Nggak ada yang ngaku kan? Kita sering kali ngatur caranya Tuhan. Dan yang lebih konyol lagi, kita sering jadi Tuhan buat orang lain. Kita ngikutin Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin caranya, ngikutin kehendaknya. Kita untuk sampai ke situ kita harus mati terhadap diri sendiri. Pikul salib. Jangan ngotot ikut Tuhan. Jalan aja sama Tuhan. Gak enak, iya. Berat, iya. Lelah, iya. Capek, iya. Tapi di ujungnya engkau akan menikmati sesuatu yang ilahi. Saya kan pernah ngomong, ikut Tuhan itu bayar di depan. Pikul salib sangkal diri, enak gak? Diproses enak gak? Diremukan enak? Nggak enak. Tapi di ujungnya kamu akan menikmati breakthrough, terobosan, dan kemuliaan. Tapi ikut setan, enaknya di depan. Melakukan dosa enak nggak di depan? Enak. Bayarmu mahal di belakang. Amin. Do you mudeng or not ini? Saya berdoa Tuhan bicara banyak hal hari ini sama hidup. Bangkit berdiri sama-sama. Berdoa setiap orang dalam ruangan ini. Kamu berdoa, beri kemampuan dan kekuatan buat beberapa orang yang sedang mengalami masa-masa sulit, mengalami kekhawatiran dan kecemasan dalam hidupnya. Aku berdoa pengurapan itu turun dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah sekarang. Engkau yang menghiburkan, Engkau yang menuntun, Engkau yang mengurapi. Bawa umatmu ini berjalan dalam kemenangan, melihat mujizat pertolongan Tuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan aku berdoa pengurapanmu, pengertianmu, menyingkapkan kebenaran buat orang-orang di tempat ini untuk memilih yang benar, memutuskan yang tepat, berjalan setiap hari, berjalan dalam kemenangan. Peluk mereka, hiburkan mereka, tuntun mereka. Berkat-Mu berkelimpahan, kasih-Mu tak berkesudahan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan. Tuhan, jamah dalam Yesus. Jesus name. Tuhan, kamu berdoa. Aku berdoa buat kamu sih. Tuhan, dalam nama Yesus, berikan kemampuan, kekuatan secara ilahi, memutuskan dengan tepat, bersikap dengan tepat. Dalam kuasa Tuhan, Kau mengalir urapan-Mu turun. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan, bimbing, urapi, proteksi, jagain, lindungi, sertai dalam nama Yesus. Berkat-Mu berkelimpahan dalam nama. Satu persatu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berkat-Mu berkelimpahan, berkat-Mu berkelimpahan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berikan kemampuan, hikmat, dan pengertian, berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Kekuatan secara ilahi turun dalam hidupnya. Kekuatan ilahi turun dalam hidupnya. Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Berikan keberanian seperti singa Yehuda, keberanian seperti singa Yehuda. Urapan-Mu mengalir Tuhan, kuasa-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mulai melangkah dalam keberanian, kekudusan, kesucian, takut akan Tuhan dalam nama Yesus. Bikin breakthrough dan terobosan buat orang ini Tuhan, bahwa dia semakin cinta Tuhan dan mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan, takut akan Tuhan. Tuhan campur tangan secara ilahi. Kamu berdoa untuk pemimpin ini Tuhan, pakai mereka jadi berkat. Jadi mereka jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat, jadi berkat. Semakin powerful,
hikmat pengertianmu, pengurapan melimpah dalam nama Yesus. Kuasa dan otoritas semakin power dalam bahwa di belakang Tuhan berkati, ibu Tuhan berkati, mereka berkati semuanya dalam nama Yesus. Aku berdoa untuk orang-orang yang ibadah online, Tuhan jamah untuk beberapa orang yang ibadah online. Di pengurapan turun dari ujung rambut sampai telapak kaki, jamah dalam nama Yesus. Di pengurapanmu, kekuatanmu secara ilahi, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Penuhi kami dengan hadirat-Mu, kemana kami melangkah ada penyertaan Tuhan. Kami semakin mencintai Tuhan lebih dari apapun juga. Buka tanganmu dua-dua, bawa pulang berkat ini. Kemana engkau melangkah, kemana engkau berjalan, disertain Tuhan. Dan apa saja yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Mulai hari ini, taruh hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Aku materaikan firman-Mu dengan darah anak domba, firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, firman menjadi kehidupan. Kami mulai hari ini berjalan dalam ketetapan ilahi, sampai garis akhir, finish well, finish strong. Kami disertain Tuhan, diproteksi, dijagain Tuhan. Dibawa berjalan dari kemenangan satu pada kemenangan yang lain. Sekalipun kami berjalan lembah kekelaman, kami tahu kekuatan ilahi, tongkat dan gada Tuhan yang akan membimbing kami, memberikan kemampuan. Kami memiliki kepekaan yang tajam, bisa memilih yang tepat seperti yang Tuhan mau. Berkat-Mu berkelimpahan buat orang-orang di tempat ini Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya Engkau akan diberkatin Tuhan, Engkau akan disertain Tuhan, Engkau diproteksi dan dilindungi Tuhan. Bawa pulang berkat ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you.